Oke, yuk kita lihat yuk. Market gimana? Ini ada yang nanya, beneran gak sih IHSG bakalan turun? Oke, aku akan update analisisnya ya. Jadi, kalau marketnya kita tutup begini nih sampai hari Rabu. Rabu ya, ini hari apa sih? Oh, kemarin liburnya banyak sih ya. Sampai hari Rabu, ini IHSG-nya dia masih bakalan kena resisten tuh, masih ada rawan-rawan kena resisten, bisa terkoreksi sampai 7.200. Nah, hari ini IHSG-nya breakout ya. Jadi hari ini IHSG-nya breakout. Perhatikan di sini penguatannya didorong oleh apa aja nih? Penguatannya didorong oleh BBNI, Big Banks, naik 3,8%. Di Mvest kita ada investasi Big Banks, cuman masuknya nggak setinggi ini. Terus kemudian BBRI, ini juga tadi naik 2,99%, padahal kemarin udah di resisten banget. Terus BMRI-nya ini 2,16%. Nah, terus ada BBCA yang naik 1%. Terus pada nanya dong, wah ini gimana ya, naik terus gini, jangan-jangan ini bakalan naik terus nih. Oke deh, ada yang bilang nih, masuk aja di atas daripada naik terus gitu. Aku cuman mau ngingetin sih, biasanya chart itu nggak pernah bohong. Meskipun kadang-kadang kita melihat chart bisa too early dikit ya. Jadi cepat-cepat banget sih Miss, nggak cepat sih, tadi baru kasih lihat kondisi saat ini. Nah, sekarang aku mau kasih lihat monthly chartnya. Monthly chartnya ini BCA udah naik 4 bulan berturut-turut dari bulan November sampai sekarang. Sebenarnya bottomnya itu 1 November, 2 November itu ketika The Fed mengumumkan bahwa suku bunga tuh nggak naik. Reversalnya tuh di situ. Sekarang udah mencapai kenaikan sekitaran 13,88% dalam 4 bulan. Kinerjanya masih akan bagus untuk sektor perbankan. Cuman aku mau kasih lihat nih, sekali lagi aku ingetin ya, ini kalau buat investasi jangka panjang, timingnya itu sebenarnya agak-agak ketinggian. Nah, aku mau review dari bulan November juga nih. November sama reversalnya kalau dalam rentang waktu menengah, BMRI itu juga di 1 November. Terus kita lihat BBRI, Big Banks aku baru mulai, nggak usah khawatir kecepatan ya. BBRI juga sama, ini reversalnya atau dari bottomnya itu sekitaran 1 November. Dan ini udah naik 4 bulan berturut-turut 20-an persen lebih, sekitar 24%. Dan yang terakhir aku mau review BBNI. Jadi kenapa Big Banks itu menempati porsi yang besar dalam investasi di Mvest? Karena ya memang potensinya dari perbankan big caps ini masih cukup bagus ke depan. Tapi kalau kamu belum punya sekarang, saya tetap sebenarnya view saya tuh wait and see dulu gitu loh. Nah, congrats sih buat investors yang punya di bawah ya. Jadi investors yang masuk di tahun 2023 kemarin itu pasti udah menuai cuan yang cukup banyak. Nah, aku nggak tahu nih di sini ada investors nggak ya. Jadi kalian gimana sekarang cuannya, boleh deh ceritain di sini. Oke, nah ini ada yang nanya juga nih, untuk for big banks, kenapa sih kita perlu perhatiin harga buat masuk per hari ini, wait and see? Soalnya walaupun masuk di harga hari ini pun, setahun ke depan akan tetap dapat capital gain, ya paling nggak berapa persen lah, single digit masih dapat. Belum juga dividennya sebenarnya kecil banget ya kalau for big banks. Kalau yang profil resikonya kayak Pak Ayo Ijo ini, yang aku tahu sendiri udah di saham tuh belajar ngikutin tiap hari terus selama setidaknya 1-2 tahun belakangan ini nggak masalah. Kamu kalau nggak
nggak masalah dengan fluktuasi jangka pendek tuh nggak apa-apa, mau masuk di ketinggian buat long term silahkan. Tapi kebanyakan teman-teman yang masih investor pemula itu pergerakan jangka pendek tuh sangat sensitif sekali ya. Jadi misalkan BBNI dia masuk nih di harga 5950 dan ternyata turun sampai ke level 5400, dia bisa panik gitu. Jadi buat teman-teman yang masih pemula sih memang harus menunggu sebaiknya. Nah, kenapa yang lebih knowledgeable, yang punya pengalaman dan mau ngikutin udah quite a while, ini profil resikonya udah beda. Maka dari itu, ketika kamu investasi saham, trading saham, itu profil resiko tuh ngaruh banget. Profil resiko itu ditentukan oleh apa sih? Profil resiko itu ditentukan satu oleh karakter orang. Yang orang yang tenang itu biasanya profil resikonya bisa jauh lebih bagus sebenarnya. Yang kedua, pastinya oleh knowledge atau ilmu. Yang udah belajar, udah lebih berpengalaman, sebenarnya lebih bebas. Mau beli saham apapun, mau beli saham gorengan pun juga terserah. Yang lebih berpengalaman. Kenapa? Karena dia tahu cara mengatur money management-nya. Mau nyangkut, mau gimana, aku ada loh nyangkut di saham LT di Gocap selama beberapa tahun terakhir, gak gerak gitu loh. Tapi stres nggak. Kenapa? Karena secara money management, aku merasa bahwa nyangkutnya aku di LT itu tidak berarti. Maksudnya tuh nggak ngefek ke keseluruhan portfolio tuh, dampaknya nggak besar. Ya intinya teman-teman, kalau kamu udah belajar sebenarnya kamu lebih bebas mau ngapain aja. Dan aku juga kasih buat teman-teman alumni super trader tuh, mereka lebih bebas untuk kejar harga. Buat kamu-kamu yang masih pemula dan baru ikut IG live aku, silahkan langsung belajar di mfast.id/start tanggal 17 Februari dengan kode promo FAST17 biar kamu dapat gratis dan bisa belajar investasi jangka panjang dengan baik. Oke. Intinya singkat cerita, for big banks gimana? Udah naik tinggi banget ya, udah naik tinggi banget. Kalau aku tetap saranin buat long term investing tuh jangan terburu-buru deh, jangan terburu-buru. Long term investing bisa nunggu kok gitu. Nah kalau buat tradingnya gimana? Kalau buat trading tuh kita punya beberapa alternatif sebenarnya, nggak harus for big banks. Nah kalau di mTrade sendiri saat ini tuh kita lagi nge-hold satu saham perbankan yang nggak harus for big banks. Nah di sini kita lagi ada hold BNGA, ada untuk jangka pendek dan jangka menengahnya. Kita nitip sendal di sini kemarin BNGA. Ya, dan hari ini naik lumayan signifikan. Waktu itu BNGA tuh kita sebenarnya nyolong start dan spekulatif banget. Makanya kita masuk cuman di satu aja itu. Kenapa? Karena kita masuknya di BNGA ini benar-benar posisinya lagi sideways banget. Cuman kita ngelihat ada tanda-tanda akumulasi buat BNGA itu dari Januari 2024 ini. Sebenarnya aku agak-agak kurang suka dengan ekor-ekornya. Jadi kita nitip sendal cuman di BNGA ini aja instead of banyak perusahaan perbankan. Dan sideways-nya BNGA ini kelihatan di sini udah dari distribusi dan distribusi ini udah menuju akumulasi lagi. Jadi dari Januari ini mulai kelihatan tanda akumulasinya ketika harga naik disertai dengan volume transaksi dan hari ini BNGA breakout. Nah, jadi kalau dilihat di sini BNGA masih akan lanjut naik dan congrats buat para traders yang udah ngikut trading ini. Tapi sekali lagi disclaimer teman-teman, di mTrade ini juga masih ada resiko. Pastinya di trading saham semuanya ada resikonya ya. Jadi nggak semua tradingan tuh bisa kayak gini, cuan. Oke, aku akan bahas saham perbankan lainnya ya. Aku bahas saham perbankan lainnya. Ini ada pertanyaan dari Delpi M. Hendra. Kalau niatnya invest di big banks, apakah boleh ketika profit 20% di take profit atau lalu menunggu koreksi dan average up? Kalau aku pribadi, aku investasi di big banks. Aku masuk di tahun 2022 dan 2023 kemarin. Mostly di 2022 karena belanjaanku di 2020 kejual. Ya, jujur aja kejual. Dan aku beli di 2022, aku sampai sekarang aku nggak jual-jual sama sekali. Meskipun kemarin beberapa waktu yang lalu tuh pialang aku sempat bilang
Miss ini tuh udah cuan banyak loh, jual deh Big Bangs-nya all time high, dia akan all time high terus. Jadi akan ada retracement dan akan ada all time high lagi. Jadi kalau for Big Bangs, aku dapat modal bawah dan udah cuan 20% lebih, aku anggap itu kayak telur emasku gitu. Jadi aku nggak akan jual-jual karena susah dapat harga di bawah dan dapat cuan 20% untuk Big Bangs tuh susah. Kenapa? Karena Big Bangs itu dia bakalan turun signifikan tuh cuman kalau ada crash doang. Jadi kalau nggak ada crash dia nggak akan turun. Dan setelah crash dia yang akan naik duluan gitu loh. Jadi kalau kamu mau dapat barang murah lagi buat for Big Bangs, kamu mesti nunggu crash dulu, lama kan. Jadi aku sih masih ngehold aja, aku nggak jual. Oke, terus aku mau bahas saham perbankan yang lainnya. Tapi sebelumnya aku mau review dulu buat Big Bangs comparison di sini. Aku mau kasih lihat kalian satu data. Ya. Nah, ini bisa dilihat di sini ya. Ya. Pendapatan bunga bersihnya BCA, BMRI, BBRI, BBNI ini bisa diperhatikan cara ngebacanya gimana sih? Sebenarnya cara ngebacanya adalah dilihat growth-nya. Dari sini kalian bisa tahu bahwa growth dari pendapatan bunga bersih itu yang paling tinggi ada di BBCA, naik 17,5%. Nah, untuk laba bersihnya sendiri gimana? Laba bersihnya sendiri dari 2022 sampai 2023 ini yang growth-nya paling tinggi itu ada BMRI. Nah, perhatikan di sini kalau yang secara nominal laba bersihnya paling besar itu ada BBRI 60,4 triliun. Nah, jadi di sini kalian bisa lihat siapa sih sebenarnya juaranya, juara dari apa dulu nih. Kalau juara dari nominal laba bersih ini ada BBRI, tapi kalau kalian ngelihat juara dari pertumbuhan bunga bersihnya ada BCA. Juara dari pertumbuhan laba bersih ada BMRI. Ya, yang paling tiny ada BBNI. Tapi kalian jangan lupa, meskipun yang paling tiny sebenarnya dalam beberapa bulan terakhir itu kalau kalian trading atau ngehold BBNI dari bulan November sampai dengan bulan Februari saat ini BBNI juga cukup tinggi pertumbuhannya. Aku coba tarik dari bulan November, dari 1 November ini pertumbuhannya sekitar 26%, bahkan hampir 30%. Yang lain juga oke sih pertumbuhan harganya, tapi BBNI yang paling kencang pertumbuhan harganya dari bulan November kemarin. Kenapa seperti itu? Padahal secara kinerja fundamental tuh dia yang paling slow. Ya karena valuasinya paling murah, udah itu aja sih penyebabnya. Dan investor-investor besar mereka mulai ngelihat perusahaan-perusahaan yang valuasinya murah. Nah, aku akan bikin video YouTube yang mengulas lengkap tentang perbandingan saham-saham perbankan, termasuk dari beban bunganya dan juga pendapatan operasionalnya. Jadi jangan lupa follow YouTube aku, YouTube Ellen May, yang pastinya YouTube aku ini kerja tim ya, bukan sendirian. Aku dibantu tim aku juga, dan tadi aku ada bikin satu video tentang saham pemilu. Ya, jadi kalau paslon 1 menang, paslon 2 menang, paslon 3 menang, itu efeknya ke saham apa aja. Dan yang menarik di paslon 2 aku taruh paling belakang. Kenapa paslon 2 tuh ya ada menariknya lah. Terus ada juga loh emiten yang ternyata tuh pakai 2 kaki gitu ya. Ada yang kebetulan sih di 2 kaki, ada yang dia kalau nomor 2 menang dia akan keimbas positif, nomor 3 menang dia juga keimbas positif. By the way, oke ya, aku akan lanjutin. Siapa yang udah nonton YouTube aku bisa lihat, bisa komen di sini. Terus aku akan lanjutin dengan perbandingan kinerja BNGA dan NISP. Nah, kalau diperhatikan pendapatan bunga bersihnya BNGA ini naik 17,44%. Ya. Kebalik. NISP pendapatan bunga bersihnya naik 17,44%,
Sedangkan BNGA itu dia naik 2,14% aja. Dan untuk laba bersihnya NISP itu dia naik 19,82%, tapi BNGA laba bersihnya dia naik 27,56%. Jadi kita melihat pertumbuhan atau growth-nya. Oke, tadi aku udah bahas teknikalnya BNGA. Sekarang aku mau bahas teknikalnya NISP, boleh ya? Jadi aku nggak kemana-mana dulu di awal ini, aku akan fokus pada sektor perbankan dulu. Yuk kita lihat NISP gimana nih kabarnya. Oke, tadi NISP kita nitip sendal di sini setelah kita masuk di BNGA ya beberapa hari yang lalu. Nah, habis ini aku mau bahas BBTN nih. Gimana nih kabarnya BBTN? BNGA buat long term invest oke nggak? Oke banget. Tapi aku udah belinya tuh udah di 2022 kemarin. 2021 malah kalau BNGA. Bentar ya. Oke, terus aku mau bahas NISP. Tadi udah bahas BNGA, sekarang aku bahas NISP. NISP gimana nih? NISP kalau kita perhatiin di sini dia tuh udah uptrend sekitaran dari November ya. Jadi November, Desember, Januari, Februari 3 bulan. Dia udah uptrend seperti halnya saham-saham perbankan lainnya. Nah, saat ini NISP tuh sebenarnya lagi ngadepin resisten cukup kuat di 1300. Tapi aku lihat NISP ini bakalan bisa breakout, bakalan positif karena dia secara fundamental juga cukup oke, cukup sehat, dan aku suka pattern saucer kayak gini. Ini pattern yang menurut aku bagus. Jadi kita ada NISP sementara untuk jangka pendek dulu kita akan consider untuk jangka menengah mungkin ya kalau misalkan dia bisa breakout dari 1300 nih karena dekat resisten. Jadi ya anyway, disclaimer semuanya ini bukan saran atau perintah untuk investasi dan sebaiknya belajar dulu buat kalian yang masih pemula. Jangan sampai nih ya kalian nonton IG Live sepotong-sepotong dan bilang wah ini habis dibahas, habis itu besoknya turun, padahal view kita bukan sehari. View kita untuk jangka menengah tuh bisa beberapa bulan. Kalau jangka pendek itu view kita kurang dari 1 bulan. Dan untuk investasi jangka panjang view kita bisa 1-3 tahun. Ya, jadi saran aku buat kalian yang baru follow IG aku atau yang masih pemula, jangan langsung ikutan beli jual saham, tapi kalian belajar dulu. Caranya belajar di Investstart, di invest.id/start. Bener banget, belajar di Invest dulu. Ke invest.id/start, acaranya 17 Februari jam 10 pagi dengan kode promo VEST 17. Oke, ini banyak yang nanya MBMA, ntar aku reviewin juga ya MBMA-nya ya. Aku mau bahas BBTN. BBTN hari ini cakep loh. Kenapa? Karena dia yang terakhir naik. Dan sebenarnya secara teknikal dan secara fundamental juga masih murah gitu. Jadi meskipun hari ini tadi naik sekitaran 8,37%, even kamu dapat di pucuk pun, kita ngelihat potensinya untuk jangka menengah panjang masih bagus. Jadi BNGA ini kita masuk untuk jangka menengah dulu ya. Ini kebalikannya sama NISP. Kalau NISP jangka pendek, kita BNGA lagi BBTN kita masuk buat jangka menengah. Dan aku juga disclosure aku ada di BBTN tuh udah investasi lumayan lama sih sebenarnya. Cuman porsinya nggak segede big banks. Jadi sebenarnya di sini BBTN sangat berkaitan dengan sektor properti. Nah, properti di sini aku melihat aku kasih kreditnya ke tim aku karena ini tadi yang nge-call tim aku nih. Sektor properti mulai aktif dan aku mau kasih tambahan dikit bonus buat kalian yang rajin nonton IG Live ya. Ada konten aku di YouTube bicara tentang pemilu, aku mau tambahin dikit. Habis pemilu biasanya naik. Kenapa? Karena investor-investor menunggu kepastian dan alangkah lebih baiknya kalau satu putaran. Nah, aku nggak tahu nih siapa yang menang, tapi kalau dari survei-survei kok katanya sih nomor 2 itu hasil surveinya mencapai lebih dari 50%. Dan ini yang memberikan satu
ini yang menambah satu confidence, kepercayaan diri, menambah satu conviction buat investor-investor gede, sehingga hari ini mereka memutuskan untuk borong saham-saham perbankan besar. Sejumlah net buy-nya tuh lumayan besar, 1,79 triliun, didominasi oleh BBRI 562 miliar, BMRI 500 miliar, BCA 286 miliar, TLKM 107,6 miliar, dan BBNI 73,2 miliar. Jadi memang beberapa hari kemarin investor besar cenderung wait and see, tapi melihat survei ini mereka cenderung lebih confident akan satu putaran, meskipun saya juga nggak tahu ya beneran akan satu putaran atau enggak. Yuk kita lihat TLKM yang diborong asing 107,6 miliar net buy-nya hari ini. Ada yang jual, ada yang beli, tapi net buy dihitung-hitung selisihnya 107,6 miliar. Dan di sini dia masih sideways aja buat trader wait and see, buat investor masih nge-hold. Oke. Aku nggak lagi kampanye pemilu. Meskipun aku terserah kalian ya, kalian mau pilih nomor 1, 2, 3, saya rasa itu adalah penilaian yang subjektif. Dan mari kita akur-akur aja lah, kita bersatu demi IHSG naik. Oke ya, aku pilih nomor 3. Kalau kamu pilih nomor 2, kamu pilih nomor 1, that's good. Sesuai dengan pilihan kamu masing-masing. Yang penting nggak usah pakai ribut ya, nggak usah pakai bertengkar sama temen dan yang lain. Meskipun aku pilih 3, aku lihat investor suka nomor 2 dan saham akan naik kalau nomor 2 yang kepilih. Mau nggak mau memang kayak gitu analisisnya secara objektif. Jadi aku tidak mengubah analisisku karena aku pilih 3 terus aku bagus-bagusin yang nomor 3, nggak kayak gitu ya. Anyway, aku akan bahas sedikit tentang inflasi di Amerika. Ya, jadi inflasi Amerika di bulan Desember, aku akan kasih lihat datanya buat kalian. Bulan Desember 2023 ini di angka 3,4%. Sedangkan konsensus inflasi Amerika di Januari secara tahunan tuh lebih rendah, bisa turun di angka 3%. Nah, kalau inflasi Amerika melemah ke angka 3% tuh angka yang bagus, jadi pertanda bagus. Karena semakin dekat dengan target inflasi The Fed di 2%. Nah, aku kalau boleh kasih lihat kalian, ini data inflasi Amerika tuh kayak gini. Bentar ya, aku kasih lihat tabelnya dulu. Nih, kayak gini ya. Ini udah bisa ditekan. Kemarin sempat naik dikit, which is itu sebenarnya agak kurang bagus kalau naik. Kita sebenarnya sedang mengkhawatirkan ada satu sih ya, yang kita khawatirkan sekarang lagi biaya shipment itu potensi naik karena ada perang di Selat Hormuz yang membuat kapal-kapal itu harus muter ke Tanjung Harapan gitu. Nah, dengan dia muter ke Tanjung Harapan itu membuat biaya pengiriman lebih mahal dan impactnya ke Eropa dan juga ke Los Angeles, ke Amerika. Inflasi bisa naik dan kita nggak mau itu. Oke? Jadi kita akan update lagi, ada sentimen positif dari dalam negeri yang sepertinya ada satu survei, satu paslon melewati 50%, tapi kita mesti ngelihat dari global juga. Yuk kita lihat dari global gimana. Kita lihat US 10 years bond yield-nya saat ini lagi kena resisten, jadi US 10 years bond yield berpotensi turun dan ini bagus buat IHSG. Kita lihat USD dibandingkan dengan rupiah. USD dibandingkan dengan rupiah, saat ini rupiahnya lagi menguat beberapa hari terakhir ya. Jadi USD-nya melemah dan ini sejalan dengan IHSG kita. Jadi kita melihat US dollar juga ya. Jadi kalau misalkan rupiah melemah dikit lagi sampai ke 15.75 atau 15.8 itu juga masih normal. Nah, saat ini kita ngelihat trennya gimana nih rupiah dan US dollar. Yang perlu kita perhatikan juga selain sentimen dari dalam negeri. Saat ini kita perhatikan rupiah dan USD ini cenderung sideways. Ya, jadi dia cenderung bergerak di range 15.400 sampai dengan range 15.800. Ini range yang cukup lebar untuk 3 bulan ke depan. Kalau mau aku kasih range yang cukup kecil untuk sekitaran 1 bulan ke depan, itu range-nya di 15.500 sampai 15.700. Nah, jadi masih bakalan sideways aja. Oke.
Ada yang nanya hutang USA katanya udah melambung terlalu tinggi, apakah ada efek ke pasar saham lokal? Sebenarnya yang diperhatikan bukan hutang Amerika, tapi yang diperhatikan inflasi Amerika ya. Jadi kalau hutangnya Amerika atau negara apapun itu besar, selama cadangan devisa itu masih melebihi kecukupan 3 bulan impor, itu sebenarnya masih aman, masih sehat. Oke, banyak yang nanya MBMA. Karena MBMA ini Pak Boy Thohir punya di situ. Nah, kalau nomor 2 menang, apakah MBMA-nya bakalan naik? Ini ada analisis MBMA nih ya. Jadi jangan pakai Thohir analisis nih. Kalau Pak Boy bilang ini naik, kalau Pak Boy bilang ini turun, enggak. Kita pakainya technical analysis. Jadi MBMA ini kita lihat ya. M-Trade trading MBMA berkali-kali ini cuan terus. Dan yang terakhir kita review untuk profit taking 23 Januari, cuannya lumayan tebal 14-20% ya. Jadi dari sini sampai sini itu cuannya lumayan. Tapi kemarin terakhir waktu kita beli lagi, review buy lagi di 1 Februari, ini agak-agak turun dan sekarang posisi holdnya MBMA ini lagi minus 3-8%. Nah, kenapa kita belum cut loss? Karena kita melihat sebenarnya di sini dia ketahan satu support di level 610. Tadi sempat kesenggol support 610-nya, kemudian mantul lagi. Nah, jadi penting banget buat kalian bisa memahami analisis teknikal, bukan cuma sekedar analisis teknikal, tapi bagaimana menjadi seorang super trader. Belajarnya di workshop super trader, langsung aja DM aku atau langsung aja ke supertrader.id, sekarang masih early bird 2. Oke. Liana Teja bilang sedih Big Banks nggak turun-turun, sabar aja. Sebenarnya kamu sedih itu karena apa? Karena terlalu attach sama saham. Jadi terlalu berharap pada saham-saham tertentu atau terlalu berharap pada investasi saham. Saran aku buat kalian teman-teman yang berinvestasi saham atau trading saham, jangan langsung berharap untuk menjadikan ini sebagai yang utama, meskipun mungkin satu hari kamu bisa trading for living. Kenapa? Manage your expectation, karena semakin ekspektasimu itu santai, justru hasil trading dan investasimu makin bagus. Jadi, jangan langsung di awal berharap tinggi, tapi tetap kerja dan punya sumber income yang lain. Jadi santai aja di saham. Ini Pak Linarto Isam ini ahli puisi. Ci, saham ayam hari ini mantul, kata Renaldo 200 yang dia sempat kepahitan sama saham ayam. Maksudnya sektor poultry ya, bukan saham ayam. Pakan ternak, yuk kita bahas yuk. Poultry gimana kabarnya? Oke deh. Nah, sektor poultry ini udah naik beberapa hari kemarin. Dan kalau aku perhatikan, dia tuh bakalan mulai masuk ke stage satunya ya. Jadi hari ini mantul nih, boleh nih dimasukin ke watchlist. Sektor poultry ini aku lihat dia bakalan sideways. Mungkin gak akan langsung uptrend, tapi bakalan sideways dulu. Cepin dan Java, singkat aja review aku buat poultry. Jadi untuk Java sendiri, dia berpotensi ketahan support 1060. Jadi kita bisa watch untuk trading buy, but just manage your expectation. Banyak yang nanya UNVRC, Rio Satriani. Aku sebenarnya tuh udah nyiapin materi khusus buat YouTube tuh tentang Unilever. Tapi materi tentang pemilu itu lebih hot. Jadi aku kesampingkan dulu Unilevernya, aku akan bahas di MFest buat Unilever. Unilever ini di MFest kita nggak taruh porsinya gede-gede. Emang valuasinya sangat murah sekali, tapi kayaknya belum timingnya Unilever buat naik nih ya. Jadi kalau kamu ada investing di Unilever, just nitip sendal aja. Ini bener-bener gila murahnya. Secara valuasi tuh udah di bawah standar deviasi -1, dan kayaknya udah di bawah standar deviasi -2 juga. Tapi jangan langsung beli satu saham itu just berdasarkan valuasi aja. Nah, kamu mesti beli saham itu jangan berdasarkan valuasi doang, tapi berdasarkan prospeknya ke depan juga ya. Jadi money management mesti diatur, karena kalau kamu cuman berdasar valuasi bisa kena value trap. Nah,
Gimana nih triknya? Triknya sebenarnya sih kalau aku ya, aku akan combine pakai technical. Jadi kalau technicalnya masih turun kayak gini, kita adem-adem dulu nih ya. Di MFAST juga kita nggak agresif masuk di Unilever. Nah, jadi adem-adem dulu. Nah, nanti kalau dia udah mulai belok, ada tanda-tanda dia masuk ke stage 1, stage 2, ada tanda-tanda reverse, baru nih kita akan agresif. Meskipun sebenarnya pas ada tanda reverse itu nggak dapatnya di bottom, tapi kita meskipun kita kalau misalkan ada tanda reverse kita belinya di atas sini bukan di bottom sini, nah ini naiknya akan lebih cepat gitu, jadi kita tidak menangkap pisau jatuh. Itu triknya. Maka dari itu investasi juga mesti dikombin dengan strategi super trader gitu ya. Ya NNTN setuju prospeknya kata dia, sama kayak Indofood udah murah nggak naik-naik. Sebenarnya ya view aku buat sektor consumer good dan consumer staples itu justru ke dampak negatif dengan adanya bansos jumbo yang lebih besar daripada masa pandemi kemarin. Aku nggak tahu benar atau nggak sih, tolong di komen di sini. Katanya beras-beras yang kemasan kecil-kecil itu langka banget dan harga beras tuh mahal di beberapa tempat. Tolong di komen bener nggak di sini. Nah, di sini kenaikan harga beras yang mahal ini justru memicu inflasi dan membuat masyarakat itu sebenarnya mau beli beras tuh makin susah. Ketika mereka makin susah mau beli berasnya, maka mereka akan mengutamakan makan dulu kebutuhan pokok yang penting kenyang, nggak beli consumer staples yang lain-lain, nggak beli rokok, nggak beli yang lain-lain. Justru itu berdampak negatif buat sektor consumer goods, bukan berdampak positif. Nah, ini ada yang bilang nih, Angelica Lotus 88, iya nyari di 5 Indomaret gak ada, abis. Novkur bilang beras naik, Rizkian bilang bener mahal. Aduh, oke, ngomongin beras nih, aku mau makan dulu. Kalian semua, aku mulai banyakin konten-konten edukasi aku di YouTube ya, karena banyak yang suka nonton YouTube. Dan langsung aja cus ke YouTube aku, YouTube Ellen May, yang aku buat sebenarnya yang muncul aku, tapi I pay credit for my team, I thanks to my team. Aku yang ngarahin, tim aku yang kasih data-datanya. Jadi langsung aja lihat di situ ada saham-saham di balik paslon 1, 2, 3, balik pendukung paslon 1, 2, 3 yang mungkin akan kedampak kena angin segar. Mr. Ardiansyah Hizki, kan ada makan gratis kan, makan gratis dari dana apa, makan gratis itu ya kalau duit itu muter. Aku akan jelasin tentang makroekonomi. Next, supaya kalian paham kalau ada bansos, duitnya dari mana, muternya dari mana. Thank you ya semuanya ya. Jangan lupa langsung aja ke mfast.id/start. Oh ya, yang setia nonton sampai detik ini, aku mau kasih info tambahan. Besok tanggal 14 pemilu 15 itu ada promo Mtrade. Ya, promonya apa? Langsung aja DM ke mtrade.id/VIP atau DM aku mtrade nama email WhatsApp supaya kalian dikasih tahu promonya apa. Kalau nggak salah bonusnya tuh lumayan banyak. Oke, semoga bisa bermanfaat. Saya Ellen May, salam profit. Langsung DM aku ya. Dadah.